Maka saat mengenali fitrah jati dirinya, maka mengenali Tuhannya. Yang kurang, terus apa ini? Berarti harus ada yang hak, ada yang sah, ada yang wenang, menunjukkan fitrahnya Allah yang telah menjadi fitrah manusia, yang telah menjadi fitrahnya manusia, fitrah Allah yang telah menjadi fitrah manusia, untuk dapat menghadap wajah pada fitrah Allah, maka mengenali fitrah manusianya sendiri-sendiri. Maka ada ilmunya, ilmunya ilmu ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan gaibnya diri Tuhan, wasyahadati, dan ilmu yang menjadikan nyata saya bersaksi, sehingga la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah bukan konsep tekstual dari buku dan kitab, akan tetapi fakta bahwa segala sesuatu hidup yang dijalani semuanya adalah dalam ketiadaan. Yang ada, yang dirasa ada adalah al-ghaibnya diri Tuhan. Ya harus diilmukan. Kemudian itu dalam tatanan batin, ada kehadiran Tuhan. Kemudian tatanan syariat, sadar bahwa tanpa daya kuat dari Tuhan, nyata kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak akan berkedip, kita nggak berbicara, kita nggak melihat, sehingga sampai ada istilah ro'aitu robi birobi, melihat Tuhan dengan Tuhan. Ro'aitu robi birobi, yaitu kalimat manunggaling kawula Gusti. Faktanya bahwa tanpa ada ruh sebagai daya kuat milik Tuhan, kita nggak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Seonggok daging, dibakar diam, dipendem diam, disaduk diam, dibuntel diam. Mergo nek gak diam kan ya sing ngedusi wedi. Dikubur, wong dikubur janine jasate ya pangkan jero tanah. Neng ketok-ketokan akhirnya muncul enek medun, enek ndruwu, kan wedi kabeh. Manunggaling kawula Gusti itu, jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, ruh yang asalnya dari Allah kembali kepada asalnya, ya kembali kepada Tuhan. Manunggaling kawula Gusti itu, jasad itu dari tanah, saat ruhnya telah kembali, atau ruhnya sudah keluar atau dari jasadnya, atau pulang masuk kembali kepada Tuhan, jasadnya wis gak nek gunane dipendem, jasadnya menyatu dengan tanah. Itu ihsan, itulah perilaku ihsan. Makanya yang tidak bisa digoda sama iblis itu muhsinin, mukhlasin, muhsinin, mukhlasin. Ikhlas itu bukan kita nelek kemudian telake kita enggak angen-angen, itu disebut ikhlas. Enggak ngono. Saksawane ada pemahaman ikhlas ki contone kaya nek kowe ki BAB kemudian kotorannya dibuang, aja diangen-angen. Nek kuwi gak usah diangen-angen, mesti gak diangen-angen piye sih. Sapa ngangen-angen telek. Telek masa. Jadi ikhlasnya dari kata kholas. Kholas itu justru karena orang ikhlas itu orang yang sangat sadar dalam fakta. Rasa hatinya itu bersama dengan Tuhan. Faktanya nggak bisa ngaku karena gerak-gerik
beraktivitas ini karena ada Tuhan di dalam diri yang menjadikan kita bisa bergerak karena ada ruhnya Tuhan. Ya kudu diilmuni gitu loh. Diilmukan. Ya ini kan kita akan bahas bab lain pada saat kita berbicara tentang ya, yang wenang hak dan sah. Saat kita membahas itu gitu ya. Pada saat kita sudah menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa ita'i dzil qurba. Mereka yang memperhatikan kerabat, orang yang berada di dalam amanah, yang jujur dan adil, diperintahkan hamba ini yang ketiga untuk wa ita'i dzil qurba. Mereka yang mencermati dan memperhatikan kerabat, kekerabatan. Mereka sangat memperhatikan hubungan ikatan kekeluargaan. Bahwa inti kehidupan tatanan syariat itu wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Mahabbah birokhilah, al-hub, kecintaan yang didasarkan di atas kesadaran daya kuat Tuhan. Bukan didasarkan daya kuat uang, daya kuat bisnis, daya kuat material, daya kuat jabatan. Cuman gak enek awak dhewe arep gawe grup. Grup biasanya kan grup pengusaha pentil, grup pengusaha sapu, grup pengusaha tertentu, grup kepala sekolah kan gitu kan. Kan nek sing gawe grup WA grup umpamane gawe grup ruh Tuhan kan gitu. Artinya bahwa ikatan wala tatafarraqu, tidak berpecah belah, itu ikatan tertinggi dalam kehidupan tatanan syariat. Kesadaran di atas ruh ilahi. Ikatannya ini. Kalau belum memiliki ilmu pengetahuan tentang ruh diri Tuhan, maka ya kita hanya berorientasi syariat. Wala tatafarraqunya adalah masalah syariat, masalah kegiatan-kegiatan berdunia, bekerja, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah tatanan lahir, tatanan syariat supaya harmonis, menghormati, menghargai, saling memaklumi. Kalau hubungannya itu diikatkan dengan hubungan biduitilah, duit yang Gusti Allah ke, itu biasanya nek gak duwe duit tukaran. Biasanya dikai jajan, kemudian gak dikai jajan, pak ringi sangu, gak dikai sangu. Kadang ki anak njaluk sangu wong tuane biasanya diparingi suatu saat, gak diparingi ngamuk, nesu. Itu berarti ikatan dengan orang tua itu bohong. Berarti ikatannya bukan birauhilah, tapi ikatannya biduitilah. Ketoke anak ning bukan bi anak ilah, tapi bi duitilah. Njaluk motor gak dikai ngamuk, njaluk HP gak dikai nesu kan gitu kan. Itu santri siswa kono-kono, pomosda santrine jotakok. HP ora butuh, ya ta, motor emoh gitu kan. Emoh HP gak butuh, HP ini wong liya.
Gak butuh tau HP-ne wong-wong kan gak butuh. Lek butuh HP-mu dhewe ta. Ikatan yang direkatkan karena jabatan saat pensiun selesai. Ikatan saat dengan bisnisnya bangkrut rampung. Ikatan karena sesuatu yang material saat materialnya itu rusak, hilang, maka selesai. Tapi ikatan birohilah tidak dibatasi karena material, karena tempat, bahkan karena situasi dan kondisi justru akan lebih merekatkan. Ummatan wahidah dalam bahasa Pancasila, persatuan dapat terwujud sesungguhnya saat ikatannya adalah birohilah. Jadi saling peduli, bukan karena jabatan, bukan karena uang, saling support, saling mendukung, saling mendorong, saling merangsang perkembangan dan kemajuan diri keluarga dan untuk dapat melakukan perbuatan kesalehan. Setiap dari kita memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Maka supaya kamu dapat terdorong menjadi seseorang yang berkembang dan maju, itu akan terdorong cepat jika lingkunganmu juga mendukung dan mendorong itu. Lingkungannya juga lingkungan belajar, lingkungannya adalah lingkungan inovasi dan kreasi, itu menjadi bagian dari kehidupan sebuah lingkungan. Lingkungannya adalah lingkungan kerja, lingkungan ya aktif, komunikatif, lingkungannya musyawarohan, lingkungannya adalah lingkungan pembelajar, maka kamu belajar akan lebih mudah. Namun pada saat lingkungannya itu pemalas, maka kamu walaupun punya kecerdasan, buktinya ada otak, maka tidak berfungsi dengan baik karena lingkungannya adalah lingkungan pemalas. Sayangnya terkadang manusia saat dia malas, itu yang diharap bukan untuk hilangnya rasa malas, tapi yang ada itu adalah supaya orang lain malas seperti saya, kalau perlu lebih malas daripada saya, supaya saya tidak sendirian. Seperti ini mlebu neraka, yo gak salat, yo gak poso, wis lak mlebu neraka, ya gak apa-apalah. Lah ngopo di neraka kan luwih akeh kancane. Malah temannya bisa jadi akeh artis di surga gak ada artis 11. Jadi bisa jadi kan gitu. Di neraka itu yang jelas banyak insinyurnya, ahli proyek. Jadi kalau seandainya masuk neraka, pasti sains dan teknologi lebih berkembang di neraka daripada di surga. Jadi anti panas ahlinya di neraka, ahli membuat jembatan di neraka, BBM air di neraka. Jadi kita nggak khawatir di neraka karena yang di neraka itu ada ahli nuklir, ada ahli air. Jadi nanti kan ada api tinggal diguyur dengan air, selesai. Di surga kayaknya ahli ini utun-utun nyemak Quran terus pomone gitu ya. Aku ki orang aja Quran gak tak dodok bathukmu engko. Keceplos mu contoh. Maca Quran itu ibadah, ibadah itu ibadah ditekuni, maca ibadah. Melu ngaji itu ibadah. Iki tadi kan contoh kan gitu. Saat kowe ki ora butuh sepeda, tapi bukan berarti tidak harus memiliki sepeda kan gitu ta. Faktanya untuk dapat menghantarkan satu titik ke titik yang lain kan butuh transportasi.
Jadi kita kan nggak mengolok-ngolok transportasinya itu. Yang salah saat kita menjadi penumpang, tapi kita nggak tahu kendaraannya, nggak tahu jurusannya, mung kiro-kiro gitu loh ya. Paham maksud saya ya? Jadi kalau saya ngomong dalil tertinggi itu adalah akal. Quran itu kauniyah, tapi bukan berarti kamu baca Quran kamu tinggalkan, kemudian Bapak tidak menyenangkan, tidak begitu. Itu media alat kamu itu untuk kamu jadikan sesuatu yang memiliki nilai lebih dari sekedar membaca berpahala. Itu yang saya maksud gitu loh. Membaca Quran itu wis berpahala, apalagi nek ngelakoni. Sebab mau cotok kayak iso ngelakoni kabrun maktan, murkanya Allah, bencinya Allah, kan itu masalah. Kemudian berarti kalau nggak mocok berarti kan nggak dibenci kan begitu, nggak ngono karepmu dhewe. Kowe kok gak tau maca Quran ya kan maca tapi gak iso nglakoni kan benci Allah. Nah terus ya makanya saya nggak baca Quran. Kowe gak tau salat. Iya kalau salat kan ternyata lalai kan sahun diancam celaka, maka saya nggak sholat gitu. Nek gak sholat ya luwih cilaka nduk. Kan gitu loh ya. Ya kadang itu kita tuh mencari pembenaran gitu ya. Ayo ngaji ngopo gitu. Bapak ngaji ini kan gak perlu maca Quran. Oh tak totok garisan kowe. Garisan serit gitu. Jadi kita semua berharap bahwa komunitas kita adalah komunitas yang hidup. Komunitas yang hidup. Komunitas yang saling support. Ya, itu. Wa ita'i dzil qurba. Nek tafsirane ita'i dzil qurba itu zakat selesai. Ita'i itu praktek nyoto dilakoni. Dzi itu benar-benar lahir dan batin al-qurba, bukan al-qorib, bukan qorba, bukan sekedar itu, tapi al-qurba bukan yang dekat, tapi ini lebih dari itu. Ada perilaku-perilaku sebagai keluarga lahir batin. Dalam bahasa Jawa dulur sinorowedi, ora dulur medeni kan begitu ya, sinorowedi. Kemudian yang keempat, wayanha anil fahsya. Jadi perintah Allah untuk menjadi manusia yang amanah, yang terselamatkan, membangun komunitas yang adil, makmur, jujur, benar. Itu adalah wayanha anil fahsya. Ini kan sering sudah kita dalam berbicara tentang sholat, ini kan juga terungkap bahwa fahsya, tindakan perbuatan dan pembicaraan yang tidak menggunakan rasional, dengan bahasa adalah perbuatan dan pembicaraannya orang-orang gila, pembicaraannya orang-orang yang tidak waras, pembicaraannya orang-orang yang otaknya cacat. Kita ketahui bahwa akal pikiran itu berfungsi sebagai mizan. Mizan itu sebagai timbangan. Menimbang baik dan buruk itu adalah akal. Apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk itu akal. Tapi mengetahui baik dan buruk, akal sebagai penimbang. Kita juga harus tahu posisinya. Tahu kapan disebut buruk dan kapan disebut baik. Apakah yang disebut baik itu sekedar saat semua orang mengatakan itu baik, berarti itu pasti baik. Saat orang mengatakan bahwa itu buruk,
maka disebut sebagai perbuatan buruk? Kan juga belum tentu. Nalar dan rasional berfungsi sebagai penimbang, sebagai mizan. Bahwa kita berjalan di atas sirotol mustaqim, jalan yang lembut, jalan yang bagaikan rambut dibelah 7. Maka kita juga akan melewati timbangan mizan, yakni berupa akal, pikiran kita sendiri. Ini disebut mizan. Jadi mizan duduk nek kowe wis mati kemudian ditimbang iki bobote piro ndak. Tapi mizan di sini adalah akal kamu. Timbangan baik buruk kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah, atau akan merusak diri kita, lingkungan, dan kehidupan sosial, masyarakat, kehidupan yang kita jalani. Apakah perbuatan saya sesuai dengan dawuh guru apa tidak? Ditimbang. Jadi baik buruk itu di mana? Tersebut di dalam ayat bahwa Allah tidak menjadikan dalam diri seseorang itu adanya rongga yang berfungsi, ada 2 rongga, ada 2 hati yang dalam 1 rongga berfungsi secara bersamaan. Allah tidak menjadikan ini hati seseorang yang berada di dalam 1 rongga itu ada 2 hati yang di dalam 1 rongga berfungsi bersamaan. Jika yang berfungsi hati nurani, maka ini perbuatan baik, ini perbuatan ihsan. Dan jika hati sanubari yang berfungsi, maka ini perbuatan merusak. Hati sanubari memang secara sistem itu berkaitan, hati sanubari itu adalah bersentuhan dengan material, bersentuhan dengan duniawi. Sedang hati yang digunakan untuk menyambung dengan Tuhan, dengan akhirat, walaupun tampak di dunia, itu adalah hati nurani. Itu memang sistemnya begitu. Ma ja'alallah li rajulin fi qalbani fi jawfihi. Allah tidak akan menjadikan di dalam diri seseorang 2 hati berfungsi dalam 1 rongga. Walaupun kowe iki gawe jeneng nurani, mbuh apa komunitas nurani, golongan nurani, kemudian itu disebut berarti nurani. Enggak. Telo kuwi mbok sepakati boto ya tetep telo, boto mbok sepakati tempe ya tetep boto. Saat hatinya kosong, nuraninya tidak berfungsi, walaupun kamu gawe komunitas nurani ya tetap kosong. Karena berfungsinya hati nurani terlepas sebagai sebuah komunitas, sebagai partai, sebagai golongan. Nurani itu adalah hati yang digunakan untuk mencintai Tuhan, hati yang digunakan untuk mengenal Tuhan. Dimensi ruang yang diletakkan di dalam dada oleh Allah saat ditanyakan kepada ahlinya, ala dzikir in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui bagaimana supaya kamu berzikir, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli mengingat makom bertempat tinggal di zikir, karena memang mengenal Tuhan, maka ditempatkan di dalam hati nurani. Di dalam hati nurani ada ruh, di dalam ruh ada rasa, dan seterusnya, kan begitu ya. Itu perbuatan baik adalah perbuatan yang dalam kendali hati nurani. Sedang hati yang satunya sanubari, perbuatan buruk. Karena memang sanubari itu secara sistem fungsi-fungsi iblisiah, fungsi-fungsi syaitoniah
fungsi-fungsi jiniah. Hati sanubari itu fungsinya iri, dengki, serai, gumudi, komengson itu memang perilaku-perilaku iblisiah. Perilaku pembantah, pengen membantah, anti kemapanan, seneng melihat orang lain susah banget melihat orang lain seneng. Tapi untuk berfungsinya hati nurani memang harus mengenal Tuhan, baru sanubarinya nyingkrih kan gitu ya. Maka untuk menimbang apakah perbuatan saya berhati nurani atau berhati sanubari, apakah perbuatan saya sesuai dengan dawuh guru apa tidak. Jika saya tetap seperti ini, menjadi pemalas, menjadi pembuli, penyombong, apa jadinya diri saya ini? Perbuatan saya ini akan menjadi pemecah belah atau menjadi pemersatu. Ucapan saya ini menjadi pecah belah atau menjadi pemersatu. Rasional digunakan untuk ini. Apakah ini murni sebuah keniscayaan, ungkapan harus diungkap, ataukah ini karena nafsu kepentingan saya? Jadi namanya mengevaluasi tafakur. Itu sehingga perilaku-perilaku mencegah perilaku fasya, perilaku yang tidak menggunakan rasional. Ciri orang yang berada dalam zikir, ciri orang yang ada kehadiran Tuhan itu adalah dapat mencegah dari perilaku-perilaku yang tidak rasional. Tidak berhati nurani maksudnya gitu ya, yang dapat mencegah perilaku yang tidak berhati nurani, akal yang tidak ada sentuhan hati nurani itu dengan ilmu. Oke. Kemudian yang kelima, dan mencegah dari perilaku-perilaku mungkar.